Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzud, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu iza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang saya muliakan Ibu Ustazah Rahimi, Ibu Ustazah Menah, mudah-mudahan keduanya diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah, selamat, senantiasa taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya senantiasa Allah taala jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua anak-anak menantunya soleh dan solehah, amin. Yang saya hormati para ibu-ibu hajah, ibu-ibu para jamaah Majelis Al-Barokah, adalah ini jamaah yang setia karena hujan-hujan, dingin-dingin ngaji terus. Tentu pahalanya berbeda. Kalau di hari biasa tiap langkah dibalas 10. Ini karena hujan campur dingin, tiap langkah dibayar 100 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pengecualian. Makanya mudah-mudahan pahala yang hari ini kita dapat akan menambah kebaikan kita, akan menambah berat timbangan kita nanti di yaumil mahsyar, di yaumul mizan. Makanya kemana kita pergi, di mana kita ada, jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu. Itu maksudnya doa, jangan lupa masuk WC baca doa, jangan dianggap sepele itu. Mau tidur baca doa, baca auzu 3 kali, bismillah 3 kali, sadar sekali, selawat sekali, 11 kali. Tiup ke tangan supaya kita kagak kena diapa-apain orang, nggak kena diguna-guna orang, kagak kena digoda setan, supaya bangun subuhnya getap, zikir. Jadi kalau mau tidur berbaca. Terus juga kalau mau mandi, mandi biasa, niat nawaitul ghusla lidaf'il bala'i sunnata lillahi. Saya niat mandi untuk tolak bala penyakit ke badan saya karena Allah. Gitu baca, dibaca nggak? Mulai ntar sekarang dibaca seterusnya. Kagak apa-apa, udah mandi mah. Yang kagak boleh baca Quran. Jadi niat mandi nawaitul ghusla lidaf'il bala'i sunnata lillahi. Bisa nggak ngucapnya? Nawaitul ghusla lidaf'il bala'i sunnata lillahi. Itu lafaznya niatnya begini, saya dalam hati saya niat mandi untuk tolak bala ke badan saya, sunat karena Allah. Ini jampe-jampe ini diajarin oleh para wali biar kita selamat. Itu mandi apa? Iya, tiap mandi, kecuali mandi hadas besar, lain lagi niatnya itu mah. Ini mandi biasa, jangan. Jadi supaya semuanya ada pahalanya. Mandi ada pahalanya. Jadi orang mukmin tuh semuanya ada pahalanya, enggak ada yang disia-sia. Mau berak aja ada pahalanya, kita mau berak. Kita ngelangkah kaki kiri baca bismillah, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu begitu. Habis berak juga ada pahalanya. Baca doanya habis cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asin farji minal bahas. Ini bukan doa anak TK, ini doa ulama, doanya Nabi ini. Jangan dianggap sepele. Mau keluar dari WC baca lagi doa kaki kanan yang melangkah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Itu semua diajarin oleh Nabi Muhammad. Ya disepelein orang sekarang. Pantasan pada kepleset di WC kena stroke. Bye-bye itu. WC tempat setan. Kalau yang buang air, yang mandi di kamar mandi perempuan, yang godain setan jurig laki-laki segerandong sama rombongannya. Tapi kalau ibu-ibunya lagi mandi zikir, dia pada mabur tuh, pada pergi. Takut kita berbacaan. Itu tadi tuh kalau yang mandi nyanyi digosokin sama setan belakangnya.
Ini ngerti ya, mulai sekarang kalau mandi jangan nyanyi. Itu sumur, tempat kamar mandi walaupun mewah, wangi, tetap tempat setan. Kamar kita walaupun jelek karena dibuat sembahyang, itu tempatnya malaikat dan jin Islam. Ingetin tuh. Ya. Pertanyaannya, apakah di rumah kita banyak setan? Tergantung orang yang punya rumah. Kalau yang punya rumah nggak pada sembahyang, tuh rumah isinya setan semua. Kagak percaya, lihat aja. Kalau yang bisa ngelihat mah. Kalau isi penghuni rumahnya nggak ada yang ibadah, sembahyang maghrib kagak, johor kagak, asar kagak, isya kagak, subuh apalagi, itu rumah isinya setan semua. Kalau rezeki seret jangan salahin Tuhan, elunya kagak mau minta, setan lu kagak mau usir. Usir setan dengan sembahyang. Jadi kalau penghuni rumahnya pada sembahyang, setan pada lari terbirit-birit, terkentut-kentut tuh setan. Dia nyari tempat lagi rumah yang orangnya nggak pada sembahyang. Paham bu? Begitu tuh hidup mah. Jadi itu rumah bisa jadi sarang setan, bisa jadi sarang tempatnya malaikat atau tempatnya jin Islam. Alhamdulillah kalau rumah kita sering didatangin malaikat. Alhamdulillah kalau rumah kita diisinya oleh jin Islam. Apa jin Islam tugasnya? Ngedoa, buat doain yang penghuni rumah. Cuman kalau jin Islam yaitu dia senangnya sama orang-orang yang di rumahnya dipakai sembahyang, rumahnya dipakai wirid, dipakai zikir, senang tuh dia. Malaikat juga begitu, malaikat rahmat keluar masuk rumah kita tiap hari. Karena senang, sebab jin Islam dan para malaikat kerjaannya zikir kepada Allah Subhanahu, kecuali setan yang kagak suka. Begitulah ibu-ibu hadirat para jamaah sekalian. Sesuatu yang kita paksain tapi karena taat kepada Allah nilainya berbeda. Sedekah, kita lagi punya duit banyak, sama sedekah lagi punya duit pas-pasan. Sedekah juga dengan nilai yang sama. Pahalanya berapa? Dilipat gandakan 100 kali lipat. Kenapa begitu? Karena nih orang benar-benar wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktiin. Begitu, paham ya? Paham ya? Sholat dalam keadaan sehat sama sholat dalam keadaan sakit beda lagi nilainya. Katakanlah sholat dalam keadaan sehat nilainya 10, tapi sholat dalam keadaan sakit meriang-meriang masih sembahyang juga, itu nilai satu sholat adalah 100 pahala. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi semakin berat ujiannya, semakin digedain pahalanya. Semakin digedain pahalanya karena Allah tahu nih hambaku cintanya sama aku kagak main-main. Cintanya bebeneran. Cintanya bener-bener sejati. Betul nggak? Sejati nggak begitu kalau sama Allah tuh? Sejati nggak cintanya? Lagi sakit-sakit sembahyang, duit lagi pas-pasan mau sedekah. Sejati nggak cintanya itu? Sejati. Jadi Allah tambahin dah rahmat yang diberikan kepada hambanya yang cintanya sejati. Dan orang-orang yang cintanya sejati adalah orang-orang yang nanti diutamakan di akhirat. Dia masuk surga benar-benar paling duluan nih, bersama siapa? Minan nabiyyin wal mursalin wal auliya'i was siddiqin was syuhada was sholihin. Itu dia orang itu di belakang tuh rombongan. Kemudian tentang ujian hidup yang ada pada diri kita, sakit atau ada keluarga yang sakit, atau di sini lagi banyak janda, lakinya pada meninggal dunia. Kalau hal itu ujian terjadi yang menimpa dirinya, dia terima dengan ridho, dengan ikhlas, hanya mengharap daripada balasan pahala dari Allah. Selanjutnya dia mendoakan, apakah anaknya yang meninggal dia doakan, dia ziarahi, apakah suaminya apalagi, ya dia keluarkan biaya dana tinggalan suaminya untuk ngajiin, untuk tahlilan. Itu tentunya adalah bukti wujud cinta dia kepada Allah, wujud cinta dia kepada keluarga. Bu, cinta kepada keluarga itu hukumnya wajib. Menyia-nyiakan keluarga, kurang tapi ngeroin sama keluarga, terutama sama suami, itu hukumnya bisa dosa. Alhamdulillah Bang Madi pas meninggal diajiin,
sama bininya, tercinta dia. Ibu Ustazah Aminah. Nah, ibu-ibu hadirat para jamaah sekalian, semuanya sudah dikatakan dalam Quran. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh. Dan akan kami uji kalian semua, kata Allah, dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Minal khauf, rasa takut. Minal khauf. Yang pertama rasa takut, wal ju, kedua lapar. Lapar ini maknanya miskin, ya, miskin. Minal khaufi wal ju wa naqsi minal amwal, pacaklik. Bokeh, kagak punya duit. Keperluan banyak, duit pas-pas, duit kurang. Tuh, wa naqsi minal amwal wal anfus, sakit, laki sakit, kita sakit, anak sakit. Coba masih pada mau sembahyang kagak tuh? Kan suka ngalamin gitu ya. Sakit kagak berhenti-berhenti. Susah kagak hilang-hilang, masih pada mau sembahyang kagak? Nah, ini nih. Di situ tuh kalau serumah-rumah pada sakit tapi masih mau sembahyang, itu keluarga takwa namanya, keluarga takwa. Makanya praktek sembahyang dalam keadaan sakit kudu pada bisa tuh, Bu. Ya. Sembahyang dalam keadaan sakit, bukan pengen sakit, siap-siap. Udah bisa belum itu? Sembahyang, praktek sembahyang dalam keadaan sakit, bagaimana caranya? Bukan pengen sakit, siap-siap. Kalau kita sakit, bagaimana caranya supaya sembahyang? Kan ada orang yang kagak hidup. Sakit sembahyang nggak, boro-boro kagak bisa berdiri, ya deh berdiri. Sembahyang itu kalau kagak bisa berdiri baru duduk di kursi. Kagak bisa di kursi, blonjor. Ada peraturannya, nggak seperti orang sembahyang dalam keadaan sehat. Ada bedanya. Apakah pahalanya sama? Lebih gede lagi sakit pahalanya tuh sembahyang. Kenapa? Tadi jawabannya, sebab nih hamba yang satu ini, hambaku yang satu ini, dia lagi sehat, dia sembahyang, lagi sakit, meriang-meriang, rerintih, nahan sakit, tetap dia ibadah kepada Allah. Tuh, ini baru disebut hamba yang soleha. Paham? Begitu tuh. Jangan lagi sakit sembahyang berhenti. Jangan. Ntar takutnya matinya su'ul khotimah. Ya, kalau punya anak ntar kita dikodoin, kan bisa itu sembahyang kodo untuk orang tua. Misalnya dalam hatinya saya niat sholat fardu johor kodo, niat kodo pahalanya untuk bulan bin bulan, lillahi ta'ala, fardu lillahi ta'ala, dalam hati johornya. Jadi kita sembahyang 2 kali tuh, sembahyang johor untuk kita dulu, terus sembahyang johor buat bapak kita yang udah meninggal. Kalau kita nyata-nyata tahu dia ninggalin sembahyang berapa lama, sebetulnya mah di sampingku dia beras dibayari kodo sembahyang sama anaknya tuh, begitu tuh. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diuji. Tadi ini Allah yang ngomong, walanabluwannakum bisyai'im, dan akan kami uji kalian semua. Memang udah janji Allah itu mah, akan kami uji kalian semua. Nabi aja diuji, Nabi. Ujian buat para nabi 99%. Ringan apa berat itu? Ringan apa berat? Buat umatnya hanya 1%. Kata kita berat banget. Nabi itu ujiannya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, ujiannya beratnya itu 99%. Berat banget. Kita disisain 1%. Kata kita udah kayak patah beratnya. Begitu. Pernah ada nyanyian, sayang 1000 kali sayang, orang miskin kagak sembahyang. Nabi Isa miskin tapi tetap mau sembahyang. Nabi Isa dalam keadaan miskin tapi tetap mau. Itu Nabi Isa, ini orang Kristiani, dia salah itu. Sebetulnya dia kalau mengikut Nabi Isa miskin, dia harusnya nggak harus berlimang harta itu. Nabi Isa itu miskin, rumah aja kagak punya.
Kalau Nabi Ayub mah kaya, aslinya kaya. Nabi Ayub tuh pas diusir ke hutan, dia tadinya konglomerat, rumahnya mewah, kebun anggurnya aja hektaran, orang kaya. Yang miskin itu Nabi Isa. Dalam kitab Durratun Nasid itu emaknya aja meninggal di atas gunung. Siapa yang mandiin? Malaikat sama para bidadari. Orang kampung diajak naik ke atas gunung pada kagak mau nulungin. Kenapa? Serem, banyak harimau dan ular berbisa. Berarti Nabi yang paling miskin Nabi Isa. Lebih ini kagak punya sampai sekarang nih. Mana janda? Nah ini tungguin Nabi Isa tuh. Nabi Isa sampai sekarang belum kawin. Ntar kawinnya menjelang hari kiamat. Nabi Isa rumah kagak punya, bini kagak punya, tinggal di hutan, harta kagak punya. Makanya kalau orang Kristen bermewah-mewah, dia malu sama Nabi Isa alaihis salam. Sebetulnya mah malu, sebab Nabi Isa itu orang susah, miskin hidupnya, miskin. Sayang 1000 kali sayang, orang kaya kagak sembayang. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap mau sembayang. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap mau. Ayo mau ngacak kemana kita? Udah salah mulu dah. Iya. Udah kita kalau mau alasan kagak sembayang, apa alasannya? Ada di Nabi semua. Ada di Nabi. Sayang 1000 kali sayang, ada janda kagak mau sembayang. Ayo. Robiatul Adawiyah, dia seorang janda. Robiatul Adawiyah tapi tetap mau sembayang. Wali itu, waliullah itu. Robiatul Adawiyah jelek, paling cantik di negeri Irak waktu itu. Yang ngelamar biangnya kiai. Ya, yang ngelamar biangnya kiai. Wali-wali yang ngelamar kagak mau tetap kawin. Subhanallah, tetap sembayang. Padahal hidupnya miskin, cakep padahal mah, tapi kagak mau kawin. Kenapa nggak mau kawin? Sebab para pelamar-pelamar yaitu wali-wali kagak bisa menjawab pertanyaan Robiatul Adawi. Pertanyaannya nggak kira-kira. Dalam sejarah diceritakan ketika Syekh Hasan Basri hendak meminang Robiatul Adawiyah, kata Robiatul Adawiyah, baik Tuan Syekh, yang penting Tuan Syekh bisa menjawab beberapa pertanyaan saya. Kalau bisa menjawab, nggak usah pakai bawain duit, nggak usah pakai besan, nggak usah pakai beli emas segala macam, cukup akan, ya kan, cukup nikahi saya dengan 2 kalimat syahadat, saya ridho. Syekh Hasan Basri girang, enak nih, ringan biaya. Pertanyaannya apa yang diajuin? Tuan Syekh, masing-masing manusia nanti bakal mati. Sesudah mati mereka akan ditanya di alam kubur, apakah ini saya Robiatul Alawiyah termasuk orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir atau tidak? Bisa nyaut gak tuh kiai? Kagak ada yang tahu. Waduh, ya saya nggak tahu sebab saya belum pernah ngerasain mati. Dan saya bukannya nabi yang bisa tahu kau bisa menjawab atau tidak, dan itu rahasia Allah. Satu pertanyaan Tuhan saya nggak bisa jawab. Oke, masih ada lagi pertanyaan yang kedua. Sesudah saya dipertanya oleh malaikat mungkar nakir, dan semua orang-orang yang ada di kubur adalah orang akan mendapatkan nikmat ataupun azab kubur. Apakah saya ini termasuk orang yang mendapatkan azab ataupun nikmat kubur? Ya itu lagi saya nggak tahu. 2 pertanyaan. Ketiga nih. Nanti semua manusia bakal dihisab di yaumil mizan. Tak satu pun lolos dari persidangan itu. Amal yang baik akan diberatkan timbangan sebelah kanan, amal yang buruk akan diberatkan timbangan sebelah kiri. Robiatul Adawiyah, saya ini apakah termasuk orang yang timbangannya berat ke kanan atau berat ke kiri? Tambah puyeng aja. Karena Tuan Syekh tidak bisa menjawab pertanyaannya. Maaf saja Tuan Syekh, sampai kapanpun saya tidak akan mau menikah kalau belum ada orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sampai mati, meninggal dunia nggak punya suami lagi. Jadi waliullah, perempuan namanya Robiatul Adawiyah. Yang syairnya begini nih, omongannya begini kepada Allah. Ini saking imannya kuat. Kata dia, ya Allah, kalau saya sembahyang, ngaji, ibadah, puasa, beramal, sedekah karena saya takut sama neraka, bakar diri saya. Coba itu, gila gak omongannya?
Kalau saya ibadah karena takut sama neraka, saya zikir karena takut sama neraka, saya sedekah, saya bangun malam, saya bantu orang karena takut saya neraka, masukin saya ke neraka sekalian. Gila nggak doanya nih? Janda sedeng ini. Janda sedeng ini. Terus munajatnya yang kedua, ya Allah, kalau saya beribadah karena surga, saya zikir karena pengen masuk surga, saya berbuat kebaikan, saya segala macam berbuat sabar dan berbuat taat karena surga, jauhin surga dari saya. Wah, lu sedeng kagak nih orang janda? Ini janda sedeng nih? Sedeng gak janda nih? Padahal nggak sedeng. Ini wujud imannya hanya lillahi. Sebego-begonya orang juga pengennya ke surga. Tetap dia pengennya ke surga, cuman nggak mau dia pengen masuk. Dia ibadah karena surga, dia nggak mau ibadah karena neraka. Dia pengennya karena Allah. Lah kalau udah karena Allah, Allah sayang, kemana masuknya? Surga-surga juga. Itu bahasa apa ya? Itu bahasa politis yang puitis. Ngerti kagak tuh? Bahasa puitis yang politis. Meminta kepada Allah untuk mendapat kecintaan Allah yang sempurna. Ya kalau sudah dapat kecintaan Allah, masa dimasukin ke neraka? Meskipun dimasukin ke neraka nggak ngapa-ngapa. Contohnya kayak malaikat Malik, Allah sudah izinkan masuk ke neraka, bolak-balik ke neraka, ngobrak-ngabrik ke neraka, awaknya kagak kebakar karena sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kira, paham ya? Paham ya? Jadi kalau Allah udah ridho, beres. Kemana juga beres, mau bagaimanapun juga beres. Demikian ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi